teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Sukma Damayanti dengan NIM 18802241015, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika telepon sekretaris. Apa itu etika bertelepon? Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, menerima atau melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Telepon adalah jendela perusahaan. Arti dari kalimat tersebut yaitu, meskipun berbagai bentuk teknologi komunikasi telah berkembang pesat, telepon masih merupakan cara berhubungan yang utama dari perusahaan dengan penelepon. Telepon menjadi jendela perusahaan yang terbuka lebar, di mana penelepon dapat dengan mudah melihat dan memberikan penilaian atas diri kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu tersenyum melalui suara. Maksud dari kalimat tersebut yaitu, komunikasi melalui telepon mengandalkan kualitas suara karena kita tidak dapat menggunakan bahasa tubuh secara optimal. Penelepon membentuk gambaran mental tentang diri Anda melalui kualitas suara yang didengarnya. Kendalikan suara Anda. Volume suara Anda harus terdengar. Kejernihan ucapan kata-kata dengan benar. Kecepatan, hindari bicara terlalu cepat atau lambat. Tinggi, hindari suara yang melengking. Modulasi ragam suara membangun minat dan semangat. Yang kedua yaitu pada deringan ketiga. Banyak perusahaan di dunia memperlakukan kebijakan untuk menerima telepon masuk selambatnya pada bunyi dering ketiga. Kegagalan untuk menerima telepon masuk dengan cepat dapat menggagalkan transaksi usaha yang mungkin terjadi. Apabila Anda sedang berada bukan di meja kerja sendiri, hampiri meja rekan terdekat begitu mendengar telepon di meja Anda berdering, selama hal tersebut dibenarkan dalam aturan perusahaan. Yang ketiga yaitu simak pembicaraan. Berikan perhatian penuh kepada penelepon agar Anda dapat menangkap dengan baik apa yang dimaksud oleh penelepon. Kata-kata umum yang digunakan yaitu ya atau baik. Baik demikian, Anda tetap perlu mengulangi isi pembicaraan tersebut guna menghindari kesalahpahaman. Dengan kata-kata umum yang digunakan yaitu yang Anda maksudkan adalah yang keempat yaitu cerdas berbahasa. Artinya, cerdas memilih kata atau kalimat yang akan digunakan dalam berbicara di telepon. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas bertelepon Anda. Langkah-langkah dan teknik menelepon. Yang pertama yaitu siapkan nomor telepon. Sebelum kita menelepon, sebaiknya kita siapkan dulu nomor yang akan kita tuju, supaya saat kita menelepon tidak terjadi kesalahan atau yang sering disebut salah sambung. Yang kedua yaitu tekan nomor telepon yang dituju. Setelah nomor telepon yang ingin kita tuju dirasa sudah benar, barulah kita tekan nomor yang ingin kita hubungi tersebut. Yang ketiga yaitu ucapkan salam. Sebutkan identitas diri Anda setelah telepon tersambung, segera ucapkan salam dan identitas diri Anda. Yang keempat yaitu mengutarakan maksud dan tujuan bertelepon. Setelah pihak menerima telepon menjawab salam kita, langsung kita ucapkan maksud dan tujuan kita menelepon. Tentu harus dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima yaitu ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Setelah selesai berbicara dan tidak ada lagi yang ingin dikatakan serta tidak ada pertanyaan dari pihak penerima, segera ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Langkah-langkah dan teknik menerima telepon. Yang pertama yaitu segera angkat telepon jika berdering. Saat Anda mendengar telepon Anda berdering, segera angkat telepon tersebut. Yang kedua yaitu ucapkan salam. Begitu Anda menjawab telepon, setelah pihak menelepon mengucapkan salam, segera Anda balas salam tersebut. Yang ketiga yaitu tanyakan nama dan identitas penelepon, serta maksud dan tujuan penelepon. Sebelum Anda mengobrol dengan dia, tanyakan dahulu siapa namanya dan apa maksud atau tujuannya menelepon.
Yang keempat yaitu apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan. Apabila pihak penelepon ingin berbicara dengan pimpinan Anda, sedangkan pimpinan Anda tidak ada di tempat, beritahukan kepada dia bahwa pimpinan Anda sedang tidak ada di tempat, tapi tetap dengan bahasa yang sopan, dan jangan lupa tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan. Yang kelima yaitu mengucapkan salam penutup. Setelah selesai berbicara, ucapkan salam penutup dan segera tutup telepon. Berikut cara menempatkan pada posisi menunggu. Selalu ada peluang di mana Anda menerima lebih dari satu telepon masuk pada saat yang bersamaan. Sikap santun diperlukan untuk membuat penelepon bersedia menunggu hingga selesainya pembicaraan Anda dengan penelepon yang lain. Berikan pula pilihan untuk menelepon kembali dengan kalimat, "Saya sedang menerima telepon yang lain. Mohon menunggu sebentar atau Anda dapat menghubungi kembali." Jangan lupa penelepon yang telah menunggu dengan memberikan kalimat, "Maaf telah menunggu." Cara yang baik untuk menyenangkan penelepon saat menunggu adalah memasang program musik yang sedang populer. Meneruskan telepon masuk. Mengalihkan penelepon dari satu pesawat telepon ke lainnya menimbulkan kesan yang negatif pada diri penelepon. Hal ini akan membuat penelepon kesal dan kecewa, yang semakin diperburuk oleh putusnya sambungan telepon. Karena itu, sebelum mentransfer telepon, sampaikan maksud Anda terlebih dahulu agar penelepon menunggu beberapa waktu. Dengan contoh kalimat, "Pak, mohon menunggu sebentar. Saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah Pak Arifin ada di ruangannya." Dan segeralah kembali kepada penelepon. Mencatat pesan. Yang pertama yaitu tanyakan jika penelepon ingin meninggalkan pesan bagi pihak yang dituju. Yang kedua yaitu selalu siapkan pensil atau pulpen dan kertas dekat telepon untuk memudahkan Anda dalam membuat catatan. Pesan paling tidak berisi tanggal dan waktu terima, nama lengkap pemanggil, nama perusahaannya, dan nomor telepon dan nama yang menerima pesan. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa Anda menyampaikan pesan tersebut kepada si penerima. Mengakhiri pembicaraan. Jika Anda yang membuka percakapan, berikan petunjuk kepada penelepon bahwa pembicaraan akan berakhir. Yang kedua, jika Anda yang menerima telepon, tetap menjaga inisiatif untuk mengakhiri percakapan jika telah berlangsung cukup lama. Waktu terbaik adalah ketika jeda atau saat cerita penelepon setelah selesai. Yang ketiga yaitu selalu mengucapkan terima kasih untuk meninggalkan kesan positif dalam pemikiran atau perasaan penelepon. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat bertelepon. Yang pertama yaitu suara terlalu keras. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Yang kedua yaitu bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh sambil makan atau berdecak. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Kita tidak boleh berbicara dengan orang lain saat bertelepon, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat yaitu berbicara dengan nada kasar atau membentak. Saat berbicara, kita tidak boleh menggunakan nada yang kasar, bahkan sampai membentak pihak lawan bicara. Yang kelima yaitu berbicara dengan nada memerintah. Jangan pernah saat menelepon kita menggunakan nada yang memerintah. Yang keenam yaitu membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Saat bertelepon, jangan membuat lawan bicara kita menunggu terlalu lama. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika telepon sekretaris. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.